Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, salam jumpa shalom. Saya Pendeta Benyamin Syauta yang saat ini bertugas di GPIB Immanuel Depok, Mupel Jawa Barat 2. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di malam hari yang berbahagia ini, sebelum kami beristirahat, kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Bimbinglah kami dalam perenungan firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah sekalian kekasih Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Zefanya, pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata demikian. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara, kita mengenal istilah atau penyampaian kata-kata Tuhan itu panjang sabar. Tetapi juga muncul pertanyaan, seberapa panjangnya sabarnya Tuhan? Apakah ada batasnya atau tidak? Ya saudara kekasih Tuhan, dalam teks bacaan ini digambarkan sama kita. Tuhan memang sabar tetapi ada batasnya. Artinya ketika batas sabar Tuhan itu sudah habis, katakan. Tentu setelah manusia ditegur, dinasihati, lalu Tuhan anggap, tadi katakan Tuhan seperti gemas. Kalau gemas itu kan seperti marah dan seperti gambaran orang yang jengkel, kira-kira begitu. Terlalu nih orang ini, kira-kira begitu. Sampai di situ batas sabar Tuhan untuk umat atau untuk manusia. Nah, diceritakan seperti itu tentang bangsa Israel, Yehuda, Yerusalem, dan juga tentang manusia pada umumnya. Dikatakan di sini di dalam ayat-ayat sebelumnya ya, ayat 5, juga mereka sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Nanti seperti ada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan begitu. Mereka anggap mampu melindungi mereka. Mereka menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Sini ayat 5 Tuhannya huruf besar semua. Itu artinya Tuhan bangsa Israel, Allah yang hidup itu. Namun di samping itu mereka bersumpah demi dewa Milkom. Ada dewa lain, ada ilah lain. Pada Tuhan berpesan jangan menyembah pada ilah lain. Nah, saudara, kita lihat dalam teks bacaan ini bahwa bangsa Yehuda, bangsa pilihan Tuhan, dinasihati lewat nabi-nabi agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan atau mencari kekuatan yang lain. Dalam gambaran bacaan kita tuh jelas sekali, hari kegemasan hari itu. Dikatakan hari itu, berarti belum terjadi tapi akan terjadi. Tapi mereka dinasihati. Ingat, ada batas Tuhan, ada batas sabar Tuhan. Dikatakan hari kegelapan, itu artinya hari yang dimana tidak ada lagi terang, tidak ada lagi hari saat yang bisa kita katakan sebagai hari yang bahagia, hari yang menyenangkan, tapi hari yang menyusahkan.
Dan Alkitab berkata yang menyusahkan bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang marah, Tuhan yang murka. Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Itu kisah masa lalu digambarkan dalam kitab Zefanya. Tapi ingat, itu kepada umat Tuhan, umat pilihan. Sudah kasih kalau kita coba merenungkan tentang hidup kita, gereja. Kita ngaku kita sebagai umat Tuhan. Apa kita tidak mirip dengan mereka? Dunia ini dunia digital katanya, modern, canggih. Tapi masih adakah orang yang menyembah kepada ilah yang lain, pada kekuatan yang lain? Ternyata masih ada. Ketika mereka dalam masa-masa kesulitan, mereka katakan jalan buntu, lalu ada tawaran dunia, sama seperti iblis yang pernah mencoba Yesus, kalau kamu menyembah aku kasih nih semua. Ada sampai dengan hari ini orang seperti itu. Atau perbuatan sikap dosa yang dikatakan dosa, yang lain kita buat dalam keseharian kita. Kita katakan kita adalah umat Tuhan, kita katakan kita menyembah Tuhan. Tapi apa benar bahwa kita menyembah Dia? Tentu kalau dibilang kita menyembah Tuhan, artinya ya kita betul-betul menyerahkan hidup kita pada Dia. Kita nggak akan menyembah yang lain. Tapi tidak, kita berkata ya menyembah ini dewa Milkom, menyembah Tuhan juga. Kita percaya pada Tuhan, tapi percaya pada kekuatan yang lain. Mungkin kita juga percaya kepada emas yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki, kita anggap dia mampu melindungi kita. Tidak. Kita masih ingat ya peristiwa COVID-19, masa pandemi itu. Mereka bisa bayar rumah sakit yang mahal, tapi mereka nggak bisa membayar kesembuhan. Mereka nggak bisa membayar pertolongan untuk yang melindungi mereka supaya mereka selamat. Banyak. Itu contoh konkret yang kita lihat. Dalam bacaan ini tidak dipaparkan seperti itu. Nggak bisa kamu menolong emasmu, nggak bisa di ayat yang ke-18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka. Seolah apa yang mereka punya itu bisa melindungi mereka, tidak. Mereka terus hidup dalam dosa, hidup yang memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan, bila tiba saatnya, yang saya bilang sabarnya terbatas, ada batasnya sabar itu Tuhan ditunjukkan pada kita. Saudara, ketika ini dipakaikan kepada diri kita, firman ini bagian cermin. Apakah kita sampai dengan hari ini seperti itu ya? Kita percaya pada Tuhan, tapi kita masih bergantung, berharap pada kekuatan lain. Kita menjadi sombong karena mungkin kita merasa punya segalanya. Kalau sakit gampang, ada uang kok, ada emas perak, tapi ternyata nggak bisa menolong kita. Ketika dokter angkat tangan, misalnya kita punya sebuah penyakit, siapa yang menolong kita kalau Tuhan tidak turun tangan? Ya tidak ada pertolongan. Dan sampai ada hari kegemasan dari pihak Tuhan kepada kita, karena murkanya, batas kesabaran Dia untuk kita. Mari lewat firman ini kita disadarkan, kembalilah kepada Tuhan. Bangsa Israel pada masa itu, Yehuda diingat, kembalilah lewat Zefanya. Lalu renungan kita pada malam hari ini, Tuhan menyampaikan pesan khusus untuk siapapun juga Anda yang mengikuti siaran ini. Kembalilah. Tuhan memang mengasihi kita. Jangan sampai hari kegemasan Tuhan itu berlaku juga untuk kita. Tapi Tuhan masih mengulurkan tangan kasih-Nya. Kembali anakku, sadar. Datanglah dan menyembah Dia. Apa yang kita miliki biar kita persembahkan untuk Tuhan. Kita pakai untuk memuliakan nama Dia sebagai tanda rasa syukur kita. Juga kesetiaan kita, penyembahan kita pada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau menguatkan kami untuk berlaku setia dan taat pada Tuhan. Engkau mengenal kami masing-masing, keadaan kami masing-masing. Biarlah firman menyentuh hati kami. Jika selama ini kami melupakan Tuhan,
Bahkan mungkin selama ini kami menyembah kepada ilah lain. Kasihani ampuni kami, biar kami kembali kepadamu. Tuhan memberkati kami dalam berkat yang berlimpah. Tuntunlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk siaran firman Tuhan ini Tuhan, di malam hari lewat radio GPIB. Ya Tuhan, Kau berkati orang-orang yang dipercayakan untuk menangani pelayanan lewat radio ini. Terima kasih, berkati GPIB, Pusat Majelis GPIB dan seluruh jajaran GPIB di bumi Nusantara ini dalam melaksanakan pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati bangsa negara ini, para pemimpin kami, berkati seluruh gereja Tuhan dan hamba Tuhan. Berkatilah kami ketika kami akan istirahat pada malam hari ini. Kiranya besok pagi kami berbangun kembali dengan tubuh yang sehat kuat, jiwa hati yang segar oleh karena firman Allah. Dan kami siap menghadapi kenyataan hidup kami esok hari dengan semangat baru dalam penyembahan kepada Kristus Tuhan sebagaimana seharusnya. Seperti pesan firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.